Meskipun ada segudang bukti bahwa para pengklaim kepausan Vatikan II, yaitu Yohanes ke-23 hingga Fransiskus, bukanlah paus sejati, melainkan anti-paus yang bidah yang menurut ajaran Katolik tidak pernah duduk di tahta Santo Petrus, banyak orang menolak posisi sedevakantis. Karena menurut mereka Allah tidak mungkin telah membiarkan gereja Katolik tanpa paus yang sejati selama beberapa puluh tahun. Mereka percaya posisi sedevakantis tidak selaras dengan ajaran dogmatis gereja Katolik pada Konsili Vatikan Pertama, yaitu ajaran bahwa Santo Petrus akan memiliki para penerus untuk selama-lamanya di dalam keutamaannya. Penolakan mereka ini salah dan sudah pernah dibantah sebelumnya. Namun video ini akan membahas beberapa poin baru yang sangat penting. Semoga poin-poin ini dapat membuka mata lebih banyak orang kepada kebenaran. Fakta-fakta ini semakin menunjukkan bahwa orang-orang yang menolak posisi sedevakantis, yaitu posisi Katolik yang benar sehubungan dengan krisis Vatikan II pada masa kini, membuat kesalahan yang sangat besar. Mohon mencermati fakta-fakta berikut ini. Di dalam berbagai ayat dari Perjanjian Lama, Allah berjanji bahwa tahta Raja Daud akan abadi, dan bahwa Daud akan memiliki para penerus untuk selama-lamanya di atas tahta itu. Sebagai contoh, 2 Samuel 7 ayat 16. Rumahmu dan kerajaanmu akan bertahan untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu Daud akan tegak untuk selama-lamanya. 1 Raja-Raja 2 ayat 45 atau 3 Raja-Raja 2 ayat 45 dalam Alkitab Katolik Douay Rheims yang berbahasa Inggris. Namun Raja Salomo akan diberkati dan tahta Daud akan ditegakkan di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Mazmur 89 atau Mazmur 88 dalam versi-versi tertentu. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, aku akan menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan mendirikan tahtamu untuk semua keturunan. Aku tidak akan berdusta kepada Daud, anak cucunya akan bertahan untuk selama-lamanya. Tahtanya akan terus ada selama matahari ada di hadapanku. 2 Tawarikh 13 ayat 5. Tuhan Allah Israel memberikan kuasa rajani atas Israel untuk selama-lamanya kepada Daud dan para putranya melalui suatu perjanjian. Ada beberapa ayat lain yang dapat dikutip. Namun, perhatikanlah Yeremia 33 ayat 17. Tanda kutip, sebab demikianlah firman Tuhan. Daud tidak akan pernah kekurangan orang yang menduduki tahta keluarga Israel. Kutip tutup. Seperti yang dapat kita lihat, Allah sendiri berjanji bahwa kursi atau tahta Daud akan tegak untuk selama-lamanya. Bahwa tahta itu akan selama-lamanya memiliki para penerus, dan bahwa Daud tidak akan pernah kekurangan orang dari keluarganya yang akan menduduki tahtanya itu. Namun coba Anda tebak apa yang terjadi. Tidak lama setelah Nabi Yeremia bernubuat demikian, Kekaisaran Babilonia menghancurkan Yerusalem dan membawa Zedekia, seorang raja penerus tahta Daud, ke tempat pengasingan di mana ia meninggal. Setelah Raja Zedekia meninggal, sekitar tahun 586 sebelum Masehi, tidak ada penerus tahta Daud selama lebih dari 500 tahun. Kursi atau tahta Daud yang telah dijanjikan Allah sendiri secara infalibel akan tegak untuk selama-lamanya, akan selama-lamanya memiliki para penerus, dan tidak akan pernah kekurangan orang dari keluarga Daud yang akan mendudukinya, dibiarkan kosong oleh Allah selama lebih dari 500 tahun. Coba saya ulangi, tahta itu dibiarkan kosong selama lebih dari 500 tahun. Akibatnya, beberapa orang berpikir bahwa janji Allah telah gagal, atau mereka tidak tahu bagaimana janji itu akan digenapi. Lantas, bagaimanakah suksesi yang abadi yang dijanjikan Allah sehubungan tahta Daud dilanjutkan dan digenapi? Setelah terjadinya kekosongan itu selama lebih dari 500 tahun, suksesi Daud dilanjutkan dan digenapi oleh Yesus sendiri. Yesus datang dan mengambil tahta Daud dengan cara yang tidak disangka-sangka oleh banyak orang. Dan Yesus memegang tahta itu untuk selama-lamanya. Seperti yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Yeremia 33 ayat 17 berkata, sebab demikianlah firman Tuhan, Daud tidak akan pernah kekurangan orang yang menduduki tahta keluarga Israel. Terkait ayat tersebut, komentar Haydock dalam Alkitab Katolik Douay Rheims berkata demikian, tanda kutip, nubuat ini telah terbukti dalam diri Kristus yang berasal dari keluarga Daud, dan yang kerajaannya, yakni gerejanya, tidak akan berkesudahan.
Suku Yehuda tetap menjadi suku yang teragung sampai pada kedatangannya. Namun tidak ada raja sampai Hiram, dan dia Hiram ini berasal dari suku yang lain. Para imamlah yang memerintah setelah Nehemia, sampai Herodes diangkat oleh orang Romawi. Oleh karena itu, nubuat ini haruslah menjadi penjelasan untuk kerajaan Kristus yang kekal. Kutip tutup. Para komentator non-Katolik juga mengakui terjadinya kekosongan tahta Daud yang sangat lama ini. Berikut sebuah komentar yang ditulis oleh Joseph Benson, seorang metodis yang terkenal yang meninggal pada tahun 1821. Tanda kutip, sangat jelas bahwa nubuat-nubuat dalam ayat-ayat ini, yaitu Yeremia 33 ayat 17-18, tidak digenapi di kalangan orang Yahudi setelah pembuangan ke Babilonia. Sebab sejak saat itu sampai waktu kedatangan Kristus, Daud tidak memiliki penerus dari keluarganya yang duduk di atas tahta Yehuda atau Israel. Oleh karena itu, tidak dapat diragukan bahwa Yeremia di sini menubuatkan kerajaan Mesias. Kutip tutup. Jadi, tahta Daud tidak ada penerusnya sejak kematian Raja Zedekia, yaitu sekitar atau setelah tahun 586 sebelum Masehi, sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang terjadi lebih dari 500 tahun kemudian. Jika jabatan yang menurut janji Allah akan memiliki para penerus untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah kekurangan orang dari keluarga Daud, mungkin kosong selama lebih dari 500 tahun, maka tahta Petrus yang kosong selama 70 tahun mungkin saja terjadi sebagai penghakiman Alkitabiah yang menggenapi nubuat tentang akhir zaman. Kekosongan tahta Santo Petrus yang berkepanjangan adalah apa yang telah kita lihat secara persis dalam Kemurtatan Vatikan II, seperti yang dibuktikan oleh banyak bukti teologis. Sebelum kami membahas lebih lanjut tentang tahta Daud dan bagaimana tahta itu terkait secara langsung dengan situasi masa kini, mari kita kembali meninjau Konsili Vatikan Pertama. Vatikan Pertama membuat sejumlah pernyataan dogmatis tentang keabadian jabatan kepausan. Ada satu kanon dari Konsili Vatikan Pertama yang sering dikutip dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut, tanda kutip, maka barang siapa berkata bahwa bukanlah atas dasar institusi Yesus Kristus Tuhan kita atau atas dasar hak ilahi, Petrus yang terberkati memiliki para penerus untuk selama-lamanya dalam keutamaannya atas segenap gereja, atau bahwa Sri Paus Roma bukanlah penerus Petrus yang terberkati dalam keutamaan yang sama, terkutuklah dia. Kutip tutup. Kanon ini tentunya tidak berarti bahwa tahta Santo Petrus tidak mungkin kosong. Tahta Santo Petrus sudah kosong berkali-kali dalam sejarah gereja setelah seorang paus meninggal dan sebelum paus yang berikutnya terpilih. Masa ini di mana tidak ada seorang paus disebut sebagai interregnum, dan periode ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Sebaliknya, makna kanon Konsili Vatikan Pertama ini adalah bahwa setiap kalinya ada seorang paus yang valid, ia merupakan seorang penerus Santo Petrus di dalam keutamaan yang sama. Dalam kata lain, ia memiliki otoritas yang sama yang dimiliki Santo Petrus atas gereja. Hak keutamaan ini akan bertahan sampai akhir zaman. Johann Franz Elin adalah seorang teolog pada Konsili Vatikan Pertama yang diangkat sebagai kardinal oleh Paus Pius ke-9. Pada tahun 1887, setelah ditetapkannya definisi dogmatis Konsili Vatikan Pertama, ia menulis hal berikut tentang perkara keabadian jabatan kepausan. Tanda kutip, itulah sebabnya timbul perbedaan antara kursi itu dan orang yang mendudukinya dalam perkara keabadian. Oleh karena hukum Allah yang tidak dapat berubah dan penyelenggaraan supernaturalnya, dan oleh karena hak dan kewajiban gereja dalam menjaga untuk selama-lamanya sebagai suatu khazanah, kuasa yang diinstitusikan secara ilahi bagi para penerus Petrus secara perorangan, dan untuk mengadakan suksesi mereka melalui suatu hukum yang teguh, kursi itu yaitu hak abadi atas keutamaan tidak akan pernah berakhir. Namun para ahli warisnya secara perorangan atau mereka yang menduduki kursi apostolik adalah manusia fana. Dan itulah sebabnya kursi itu tidak mungkin pernah gugur, tetapi kursi itu dapat menjadi kosong dan sering kali kosong. Meskipun pada waktu hal itu terjadi, tetap ada hukum ilahi dan institusi keabadian. Maka institusinya tetap abadi meskipun tahtanya kosong. Ada sejumlah teolog yang mengajarkan bahwa tahta Santo Petrus bisa mengalami kekosongan selama jangka waktu yang panjang. Romo Edmund O'Reilly adalah salah satu contohnya. Ia ini adalah seorang teolog terkemuka yang lain yang meninggal setelah Konsili Vatikan Pertama. Menurut pendapatnya, suatu interregnum kepausan, yaitu periode tanpa seorang paus,
bisa saja terjadi dalam kurun waktu yang setara dengan seluruh masa skisma besar barat yang dahulu terjadi selama hampir 40 tahun. Berikut pendapat yang disetujuinya setelah berlangsungnya Konsili Vatikan Pertama. Tanda kutip, skisma besar di dunia barat tahun 1378-1417 membuat saya teringat akan suatu renungan yang langsung saja saya tuangkan di sini. Perkara apakah gereja yang sejati harus berada antara 30 dan 40 tahun tanpa seorang kepala yang sepenuhnya pasti dan tanpa wakil Kristus di atas bumi, hal ini tidak akan terjadi. Namun hal ini sudah pernah terjadi dan kita tidak mempunyai jaminan bahwa hal ini tidak akan terulang kembali. Yang hendak saya simpulkan adalah bahwa kita tidak boleh terlalu sigap untuk memutuskan apa yang mungkin dibiarkan terjadi oleh Allah. Kita atau para penerus diri kita, yaitu generasi-generasi orang Kristiani di masa depan, mungkin akan melihat kejahatan-kejahatan yang lebih ganjil daripada yang pernah dialami sebelumnya. Bahkan pada saat-saat menjelang berakhirnya segala sesuatu di atas bumi yang akan mendahului hari penghakiman. Ketidakpastian-ketidakpastian sehubungan gereja yang tidak dimustahilkan oleh janji-janji ilahi tidak dapat secara praktik dipandang sebagai mustahil hanya karena hal-hal semacam itu akan menjadi sangat amat mengerikan dan menggelisahkan. Kutip tutup. Romo Edmund juga berkata, suatu interregnum yang mencakup seluruh periode skisma besar barat itu bukan berarti mustahil atau tidak konsisten dengan janji-janji Kristus karena hal ini sama sekali tidak pasti. Kutip tutup. Poin-poin yang diajukannya itu penting. Namun apa yang telah kami buktikan terkait tahta Daud yang kosong selama 500 tahun lebih, suatu tahta yang telah dijanjikan Allah akan memiliki para penerus untuk selama-lamanya, merupakan bukti bahwa kekosongan tahta Santo Petrus yang berkepanjangan sama sekali tidak menentang Konsili Vatikan Pertama, indefektibilitas ataupun janji-janji Allah kepada gerejanya. Memang benar, ada nubuat yang memberi pertanda dan menyiratkan terjadinya kekosongan tahta Santo Petrus yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang juga menarik sewaktu kita membandingkan kosongnya tahta Daud dan kosongnya tahta Santo Petrus pada saat ini, yaitu bahwa Babel terlibat pada kedua kekosongan tersebut. Babel dalam Perjanjian Lama atau Kekaisaran Babilonia adalah apa yang menghancurkan Yerusalem dan menyebabkan kekosongan tahta Daud selama 500 tahun lebih. Allah membiarkan terjadinya kekosongan yang berkepanjangan itu sebagai hukuman atas dosa-dosa manusia. Dan Babel dalam Perjanjian Baru, yang adalah pelacur Babel, yaitu kontra gereja akhir zaman yang telah dinubuatkan, atau sekte Vatikan II di Roma di bawah para antipaus yang pemurtad, adalah apa yang secara tidak sah telah mengambil kendali atas struktur fisik gereja. Akibatnya, tahta Santo Petrus telah kosong selama beberapa dekade. Sementara para bidah manifest yang tidak terpilih secara valid telah berpura-pura sebagai paus di Roma. Video-video kami yang berjudul Wahyu di Vatikan Sekarang, Babel sudah jatuh, dan Wahyu 18 ayat 2 telah terjadi, memperlihatkan bahwa sekte Vatikan II dan para antipausnya yang pemurtad itu menggenapi nubuat tentang pelacur Babel dengan berbagai cara yang mengejutkan. Paus yang pertama yaitu Santo Petrus menjadi martir di Roma. Ia dimakamkan di lokasi Basilika Santo Petrus yang ada di kota Vatikan modern. Perkataan Santo Petrus sendiri dalam 1 Petrus 5 ayat 13 menjadi petunjuk bahwa Babel dalam Perjanjian Baru terletak di tempat Santo Petrus berlokasi. Artinya adalah bahwa lokasi Babel dalam Perjanjian Baru adalah Roma, dan lebih khususnya Basilika Santo Petrus di Vatikan, tempat Santo Petrus dimakamkan. Itulah mengapa nubuat tentang pelacur Babel telah digenapi di tempat yang satu itu. Berikut salah satu contohnya. Wahyu 18 ayat 2 berkata bahwa Babel sudah jatuh dan menjadi tempat tinggal para iblis dan penjara bagi setiap burung dan binatang yang najis. Di tanggal 8 Desember 2015, pada hari peringatan 50 tahun penutupan Vatikan II, pertunjukan cahaya Fiat Lux diadakan. Pada pertunjukan cahaya ini, Vatikan memproyeksikan gambar-gambar dari burung-burung dan binatang-binatang yang najis pada bagian depan Basilika Santo Petrus, tepat di atas tempat Santo Petrus dimakamkan. Peristiwa ini secara menakjubkan berselaras dengan kata-kata Wahyu 18 ayat 2. Maka kejadian itu bertempat di lokasi yang tepat dari Babel Perjanjian Baru. Sekarang, mari kita pertimbangkan hal ini. Babel atau Babilonia Perjanjian Lama menghancurkan Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar kedua.
raja ini diyakini telah membangun taman gantung Babilonia di ibu kota kekaisaran Babilonianya itu. Taman ini dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Berikut satu gambaran yang terkenal yang melukiskan seperti apa taman gantung Babilonia itu. Anda bisa melihat tanaman merambat dan pepohonan yang menggantung di atas pilar-pilarnya. Taman gantung di Babilonia ini mungkin merupakan ciri yang paling menonjol di ibu kota kekaisaran Babilonia, yang membawa umat Allah ke dalam pembuangan dan menyebabkan kekosongan di tahta Daud. Sekarang, mari kita melihat gambar-gambar ini dari pertunjukan cahaya Fiat Lux di Basilika Santo Petrus. Selain gambar-gambar dari burung-burung dan binatang-binatang yang sesuai dengan deskripsi pelacur Babel dalam Wahyu 18 ayat 2, Anda bisa melihat bahwa gambaran pertunjukan Fiat Lux ini menjiplak taman gantung Babilonia. Perhatikan tanaman merambat yang terjuntai di atas pilar-pilarnya, persis seperti di taman gantung Babilonia. Apakah menurut Anda itu hanya satu kebetulan? Tentunya itu bukan hanya satu kebetulan. Ini adalah tanda lain untuk menegaskan hubungan antara Babel Perjanjian Lama atau Kekaisaran Babilonia yang membawa umat Allah ke dalam pembuangan sebagai bagian dari penghakiman Alkitabiah dengan Babel Perjanjian Baru, yaitu sekte Vatikan II yang pemurtad yang muncul menjelang akhir zaman di tempat Santo Petrus berada sebagai bagian dari penghakiman Alkitabiah selama kemurtadan besar. Banyak orang yang dahulunya merupakan anggota gereja yang sejati, yaitu gereja Katolik, telah digiring oleh Babel Perjanjian Baru ke dalam kemurtatan dan dibawa olehnya menjauh dari iman Katolik yang sejati, dan mereka dengan demikian mengalami pembuangan rohani. Jadi, orang-orang yang berpikir bahwa mereka membela gereja Katolik dengan membela para anti-paus Vatikan II, mereka benar-benar terperdaya. Yang Anda bela bukanlah gereja Katolik, dan Anda justru berpihak kepada para anti-paus yang pemurtad dalam pelacur Babel akhir zaman yang telah dinubuatkan. Sekte Vatikan II merupakan pembuangan Babilonia pada akhir zaman. Namun pembuangan ini adalah penghakiman yang dinubuatkan Alkitab atas umat Allah Perjanjian Baru. Itulah sebabnya pembuangan ini terjadi di Babel Perjanjian Baru, tempat beradanya Santo Petrus yaitu di Vatikan, dan bukan di Babel Perjanjian Lama. Pembuangan ini juga terjadi sehubungan dengan penipuan rohani. Vatikan II yang merupakan pembuangan Babel pada Perjanjian Baru telah menyebabkan kekosongan yang berkepanjangan pada tahta Santo Petrus, sama seperti pembuangan Babilonia di Perjanjian Lama yang berhubungan dengan kekosongan tahta Daud. Di samping itu, ada satu hubungan yang tidak dapat disangkal antara jabatan Daud dalam Perjanjian Lama dan jabatan Santo Petrus dalam Perjanjian Baru. Orang-orang yang terlibat dalam apologetika kepausan menyadari hubungan ini. Kerajaan Yesus, yaitu gerejanya, mencontoh kerajaan Daud dan Israel dalam Perjanjian Lama. Para menteri kerajaan yang membentuk kabinet rajani dalam monarki Daud dan juga ke-12 suku Israel merupakan gambaran awal yang menandakan ke-12 Rasul Yesus. Perdana Menteri Raja Daud menerima sebuah kunci, dan Yesus memberi kunci-kunci kerajaan kepada Santo Petrus. Video kami yang berjudul Kitab Suci Membuktikan Kepausan juga menunjukkan bahwa ada kesesuaian mengejutkan antara apa yang dilakukan Raja Daud pada suatu konsili di Yerusalem yang tercatat dalam 1 Tawarikh 28 dengan apa yang dilakukan oleh Santo Petrus pada konsili Yerusalem dalam Kisah Para Rasul 15. Pada konsili di 1 Tawarikh 28, Daud berdiri dan berkata, "Tuhan Allah telah memilih aku dari antara segenap kaum keluargaku untuk menjadi raja." Di Kisah Para Rasul 15, Petrus berdiri dan berkata, "Allah telah memilih dari antara kalian, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain akan mendengar berita Injil dan percaya." Pada konsili Yerusalem, Petrus mengatakan dan melakukan apa yang dikatakan dan dilakukan Daud dengan menggunakan kata yang persis sama, yaitu telah memilih. Persisnya karena Petrus memiliki otoritas tertinggi atas gereja Perjanjian Baru, sama seperti Raja Daud memiliki otoritas tertinggi atas Israel. Gereja adalah Israel milik Allah, Galatia 6 ayat 16. Maka sangat masuk akal bahwa sebagaimana pembuangan ke Babilonia dalam Perjanjian Lama terkait dengan kekosongan yang panjang dari tahta Daud, pembuangan di Babel di akhir zaman juga terkait dengan kekosongan yang panjang pada tahta atau kursi Santo Petrus. Patut dicatat pula bahwa kekosongan yang berkepanjangan dari tahta Daud akibat kekaisaran Babilonia mendahului kedatangan pertama Yesus Kristus.
Itulah sebabnya masuk di akal bahwa kekosongan tahta Santo Petrus yang berkepanjangan akan mendahului kedatangan kedua Yesus Kristus. Jadi, bagaimanakah suksesi yang abadi pada tahta Santo Petrus akan berlanjut setelah kekosongan panjang ini yang diakibatkan oleh para anti-Paus Vatikan II? Pada milenium yang pertama, para paus seringkali dipilih melalui aklamasi oleh para klerus dan rakyat Roma. Santo Robertus Bellarminus menunjukkan bahwa seandainya semua kardinal meninggal dunia sekaligus, hak pemilihan paus akan jatuh ke tangan satu konsili atau para klerus di Roma. Allah dapat mengatur terjadinya peristiwa-peristiwa, sehingga seorang Katolik sejati akan diaklamasikan sebagai paus di Roma dan dikonsekrasikan sebagai uskup, serupa dengan cara pemilihan paus pada milenium pertama. Namun menimbang kenyataan bahwa kita jelas-jelas berada di akhir zaman dan sedang menyaksikan penggenapan nubuat tentang pelacur Babel, binatang akhir zaman, dan sang antikristus, saya tidak yakin itu adalah skenario yang paling mungkin terjadi. Peristiwa yang menurut keyakinan saya paling mungkin terjadi adalah bahwa sama seperti Yesus Kristus sendiri datang pertama kalinya dan mengakhiri kekosongan tahta Daud dengan duduk di atas tahta itu dan memegangnya untuk selama-lamanya, Yesus akan datang kembali mengambil tahta Santo Petrus dan memegangnya untuk selama-lamanya secara abadi. Yesus adalah kepala gereja yang tidak kelihatan. Seorang paus yang valid hanyalah semata-mata perwakilan Yesus atau vikarisnya dan dikatakan sebagai kepala gereja yang kelihatan. Ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaan, ia akan mengambil keutamaan dan kepemimpinan yang terlihat atas kawanan dombanya. Dengan demikian, suksesi tahta Santo Petrus dapat dilanjutkan untuk selama-lamanya dengan cara yang persis sama seperti suksesi yang abadi dari tahta Daud dilanjutkan untuk selama-lamanya oleh Yesus sendiri setelah kekosongan yang panjang. Itulah menurut saya skenario yang paling masuk akal. Kekosongan tahta Daud dahulu berlangsung selama lebih dari 500 tahun. Tentunya kami tidak percaya kekosongan tahta Santo Petrus saat ini akan berlangsung selama itu. Meskipun Israel tidak memiliki seorang raja yang menduduki tahta itu selama ratusan tahun, rakyatnya dibawa ke pembuangan di Babilonia yang seturut nubuat Yeremia berlangsung selama 70 tahun. Lihatlah Yeremia 25 ayat 11-12 dan Yeremia 29 ayat 10. Sekte Vatikan II dan para anti-pausnya yang pemurtad itu pastinya mewakili dan melambangkan pelacur Babel serta pembuangan Babilonia pada akhir zaman. Dan itulah sebabnya akan masuk di akal bila situasi saat ini di mana tidak ada paus yang valid, melainkan hanya ada serangkaian anti-paus di Roma, mungkin berlangsung selama 70 tahun. Lantas, dari semua kata yang bisa digunakan Tuhan Allah, mengapa memangnya Ia memilih menggunakan kata Babel secara spesifik dalam 1 Petrus 5 dan kitab Wahyu, sehingga Ia membuat kaitan langsung dengan Babel Perjanjian Lama? Kecuali Allah bermaksud menunjukkan bahwa pembuangan Babel pada akhir zaman di tempat Santo Petrus berada juga akan berlangsung selama beberapa dekade, seperti halnya pembuangan Babilonia Perjanjian Lama yang berlangsung selama beberapa dekade, 70 tahun pada kenyataannya. Anti-paus yang pertama dari Sekte Vatikan II, yaitu Yohanes ke-23 yang merupakan seorang bidah manifest, mengambil kendali di Roma setelah pemilihan palsunya pada tanggal 28 Oktober 1958. Inilah peristiwanya yang paling masuk akal sebagai tanda dari awal pembuangan Babel Perjanjian Baru. Beberapa orang mungkin berargumentasi bahwa pembuangan itu benar-benar dimulai dengan pemakluman Konsili Vatikan kedua pada tanggal 8 Desember 1965. Pertunjukan cahaya Fiat Lux yang sesuai dengan deskripsi Wahyu 18 ayat 2 terjadi pada hari peringatan 50 tahun penutupan Vatikan II. Itu bukan hanya satu kebetulan, karena Sekte Vatikan II adalah pelacur Babel. Namun karena para anti-paus sudah memerintah di Roma, pandangan bahwa pembuangan itu tidak bermula sampai tahun 1965 lebih kecil kemungkinannya. Pembuangan Babel Vatikan II ini mungkin berakhir lebih cepat daripada 70 tahun atau mungkin akan berlangsung lebih lama. Namun 70 tahun akan menjadi satu paralel lain yang tepat dengan apa yang terjadi dalam Perjanjian Lama. Untuk menggambarkan berbagai peristiwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sehubungan dengan Babel, Kitab Suci menggunakan gaya bahasa yang sangat mirip di berbagai ayat dalam Kitab Yeremia dan Apokalipsis, yaitu Kitab Wahyu. Dan tentunya tidak seorang pun tahu hari atau jam di mana Yesus Kristus akan datang kembali.
Terlepas akan seberapa lama kekosongan ini dan pembuangan Babel, kita sedang berada di akhir zaman. Dan kita sedang menyaksikan penggenapan nubuat tentang binatang akhir zaman, pelacur Babel, sang antikristus, dan lain-lain. Tontonlah video kami, Wahyu di Vatikan Sekarang. Fakta-fakta dalam video ini membuktikan bahwa ajaran Katolik atau ajaran Vatikan pertama sama sekali tidak menentang posisi bahwa tidak ada paus yang valid sejak Paus Pius ke-12. Dan bahwa semua pengklaim kepausan Vatikan II adalah anti-paus yang bidah. Itulah posisi yang benar. Dan itulah kesimpulan yang harus dicapai berdasarkan ajaran Katolik sehubungan dengan fakta-fakta yang ada. Para anti-paus Vatikan II adalah bidah dan pemurtad secara terbuka. Mereka bukanlah paus yang sejati. Mereka memimpin pelacur Babel, yaitu kontra gereja akhir zaman yang telah dinubuatkan. Video ini hendak kami tutup dengan cuplikan singkat dari video kami, Wahyu di Vatikan Sekarang, yang membahas tentang pelacur Babel. Vatikan II yang ditutup pada tanggal 8 Desember 1965 merupakan konsili kemurtatan. Konsili ini mendatangkan dan mencirikan kontra gereja apokaliptik, yakni pelacur Babel akhir zaman. Jelas adanya bahwa sekte Vatikan II juga menggenapi nubuat tentang pelacur Babel dalam berbagai cara yang lain. Wahyu 18 ayat 3 berkata bahwa segala bangsa telah meminum anggur nafsu percabulannya. Kitab Wahyu menyebutkan anggur percabulan sang pelacur lebih dari satu kali. Karena setelah Vatikan II, ada sejumlah perubahan yang dibuat terhadap bagian anggur dari formula konsekrasi dalam misa baru. Perubahan kata banyak menjadi semua dalam formula konsekrasinya, memalsukan kata-kata Kristus, dan menyebabkan tanda kutip misa-misa itu menjadi tidak valid. Kitab Wahyu berkata bahwa sang pelacur didandani dengan kain ungu dan kain merah padam. Sebab para uskup mengenakan kain ungu, sedangkan para kardinal mengenakan kain merah padam. Dan pria yang mengenakan kain ungu dan merah padam sering dijumpai di kota Vatikan. Sang pelacur menyerupai gereja Katolik yang sejati dalam berbagai macam penampilan luarnya, walaupun ia tidak memiliki substansi gereja Katolik yang sejati. Sang pelacur mabuk oleh karena darah orang-orang kudus dan para martir. Sebab ia mencemooh Santo Santa dengan ekumenisme sesatnya serta indifferentisme keagamaannya. Kita membaca dalam Wahyu 17 ayat 6 bahwa ketika Santo Yohanes melihat sang pelacur, ia merasakan keheranan yang besar. Kata benda yang diterjemahkan menjadi keheranan dalam ayat itu adalah tauma. Kata ini hanya digunakan satu kali lagi dalam Perjanjian Baru, yaitu dalam 2 Korintus 11 ayat 14, di mana kata ini digunakan untuk menggambarkan keterkejutan, keheranan, atau kebingungan yang ditimbulkan oleh para rasul palsu yang menyamar sebagai para rasul Kristus. Masuk akal bahwa ketika Santo Yohanes melihat sang pelacur, ia merasakan keheranan yang besar karena apa yang dilihatnya adalah kontra gereja yang dipimpin oleh para rasul dari Petrus yang palsu, yaitu para anti-paus yang mengaku sebagai penerus Rasul Petrus, walaupun sebenarnya bukan. Memang benar, untuk mengungkapkan bahwa orang akan heran saat melihat binatang itu karena ia telah kembali, Kitab Wahyu menggunakan kata kerja taumazo, bentuk verbal dari tauma. Kenyataan ini menjadi petunjuk lain bahwa sewaktu Roma pagan datang kembali, ia akan mengambil rupa para rasul dan pelayan Kristus, yaitu Roma pagan akan menyamar sebagai gereja, suatu kontra gereja. Maka sewaktu Roma pagan datang kembali pada akhir zaman dengan menyamar sebagai para rasul dan pelayan Kristus, apa yang dia coba lakukan bukanlah penganiayaan jasmani, melainkan penyesatan rohani. Menurut Wahyu 17 ayat 4, sang pelacur memiliki cawan emas di tangannya. Kata-kata ini mengacu kepada imamat palsu dan misa palsu dalam kontra gereja Vatikan II. Wahyu 18 ayat 6 menyebutkan cawan yang digunakan pelacur itu untuk mencampur. Kata-kata ini mengacu kepada percampuran air dan anggur pada misa baru. Perkataan yang satu ini menandakan bahwa sang pelacur telah melakukan penyelewengan berat dalam bagian liturgi itu dengan memalsukan ibadat gereja Katolik yang sejati. Hal yang menarik, lukisan kuno yang menggambarkan wanita Eropa ada pada bejana yang digunakan untuk mencampur air dan anggur. Itu adalah suatu petunjuk lain bahwa perkataan Wahyu 18 ayat 6 ini mengacu kepada Eropa yang telah menjadi pelacur rohani karena ia telah menjadi murtad dari iman Katolik dan melakukan kekejian-kekejian liturgisnya. Di samping itu, pernyataan ayat itu yang berkata
gandakanlah kepadanya 2 kali lipat sesuai dengan perbuatannya, selaras dengan perkataan 1 Timotius 5 ayat 17. Di dalam ayat ini, kita membaca bahwa para imam yang memimpin dengan baik patut dihargai dan kehormatan 2 kali lipat. Namun alasan Wahyu 18 ayat 6 berkata tentang pelacur itu, gandakanlah kepadanya 2 kali lipat sesuai dengan perbuatannya, adalah sang pelacur melambangkan para imam dan pelayan palsu yang bertindak dan memimpin dengan cara yang jahat. Masih ada lagi contoh lain yang dapat diberikan untuk hubungan sekte Vatikan II dengan pelacur Babel. Karena sekte Vatikan II jelas merupakan pelacur Babel, dan sang pelacur duduk di atas binatang akhir zaman, masuk akal bahwa sang antikristus, ia yang terluka dan yang gambarnya kemudian dihormati, terkait dengan peristiwa-peristiwa di kota Vatikan selama masa ini. Kenyataan ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa Yohanes Paulus II adalah sang antikristus. Selain itu, ketika sang binatang di bawah Nero menghukum mati Santo Petrus, Petrus dibunuh di Bukit Vatikan yang berlokasi di kota Vatikan pada zaman ini. Jadi, ketika binatang itu muncul pada abad pertama, ia menganiaya pemimpin gereja yang kelihatan di tempat yang satu itu, yang sekarang menjadi kota Vatikan. Santo Petrus dimakamkan di sana, di tempat yang sekarang menjadi kota Vatikan, dan makamnya terletak di bawah altar utama di Basilika Santo Petrus. Ketika agama Kristiani menaklukkan Roma dan Eropa secara rohani, bangunan fisik yang paling menonjol dalam kekristenan didirikan di tempat di mana Santo Petrus dimakamkan, yaitu di tempat yang sekarang menjadi kota Vatikan. Maka masuk akal bahwa ketika binatang itu kembali dan sang pelacur duduk di atasnya, nubuat-nubuat itu akan digenapi di sana, di kota Vatikan, tempat dimakamkannya Santo Petrus. Dan itulah yang telah terjadi. Itulah sebabnya kita melihat bahwa nubuat-nubuat tentang sang binatang, ketujuh raja, sang antikristus, dan pelacur Babel telah digenapi di sana, di kota Vatikan. Nubuat-nubuat ini digenapi di Roma, dan hal ini justru membuktikan dan bukan membantah kenyataan bahwa gereja Katolik adalah gereja Yesus Kristus yang satu dan sejati. Inti dari penipuan besar pada akhir zaman adalah menipu mereka yang mengaku Katolik dan mereka yang mengaku bersatu dengan Roma. Banyak bukti Alkitabiah untuk iman Katolik akan Anda temukan pada situs internet kami, vaticankatolik.id, dan dalam materi kami. Nubuat-nubuat tentang persundalan dan jatuhnya kota Roma terkait dengan ditinggalkannya iman Katolik oleh kota Roma. Karena iman Katolik adalah iman yang satu dan sejati akan Yesus Kristus, di luar mana tidak terdapat keselamatan. Namun untuk menjadi orang Katolik sejati, seseorang harus menjadi seorang Katolik tradisional.